Perkenalkan, saya Uwaineka Juniarta dengan tiket izin NIM terakhir 062. Di sini, kelompok saya membahas logika dan penalaran dalam ilmu pengetahuan. Nah, kita ketahui dalam kehidupan seperti sekarang ini atau pada masa-masa sulit pandemi ini, setiap orang tentunya akan dihadapkan dengan logika. Sederhana, kita dalam masa pandemi ini tentunya akan sulit bepergian, sehingga kita hanya dapat menerima atau banyak menerima informasi dari media seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Sehingga kita harus menggunakan logika berpikir kita untuk menerima setiap informasi yang kita dapat. Apakah benar informasinya seperti itu? Nah, secara sederhana dapat dipahami, logika itu berpikir secara logis atau masuk akal. Tidak sedikit dalam kehidupan kita ini atau sekitar kita menyaksikan dan merasakan sesuatu hal yang menurut kita tidak logis, baik menyangkut perihal kemasyarakatan, pemerintahan, kebangsaan, maupun persoalan kelompok dan individu dalam masyarakat. Nah, biasanya suatu kejadian yang logis biasanya akan mudah dipahami oleh nalar kita. Tetapi, sesuatu yang kejadian yang tidak logis kadang akan bertentangan dengan pikiran dan hati kita. Kok bisa terjadi seperti itu, seperti contohnya. Nah, dalam banyak hal, kita sering mengalami berbagai kejadian yang kita pikir tersebut tidak logis. Salah satu contohnya, virus corona 2019. Nah, di sini ada yang mengatakan bahwa virus corona ini diciptakan oleh Cina itu sendiri, dan ada kabar bahwa virus corona ini merupakan senjata biologis yang digunakan untuk Cina. Nah, di sini saya berpikir, apakah bisa sebuah virus itu dibuat, dan kalau virus itu dibuat untuk senjata biologis, mengapa banyak masyarakat Cina yang terpapar bahkan sampai meninggal terjangkit oleh virus corona 2019 ini. Nah, tentunya suatu negara tidak mungkin kan mengorbankan masyarakatnya seperti itu. Nah, dan banyak contoh-contoh suatu kejadian yang tidak logis dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, dengan demikian, atas dasar realitas yang kita dapatkan tersebut, diperlukan suatu logika dalam kehidupan kita agar kita mengetahui kapan saat harusnya kita berpikir secara logis dan kapan saatnya kita harus berpikir tidak logis. Nah, di mana setiap tempat dan waktu itu ada logikanya, ataupun sebaliknya, setiap logika dan waktu dan tempatnya. Kalau memahami hakikat kedua konsep ini dengan baik dan benar, justru kita akan menempatkan diri kita dalam segala keadaan secara profesional di tengah manusia yang bervariasi tingkat logika dan pemikirannya tersebut. Hakikat logika. Menurut Andre Atta DKK 2019, konsep logika atau logis sudah sering kita dengar dan kita gunakan dalam bahasa sehari-hari. Perkataan logika atau logis menunjukkan cara berpikir atau cara hidup yang atau sikap tertentu, yaitu masuk akal, yang rasional, yang wajar, atau beralasan dan berargumen, yang ada rasio dan atau hubungan rasionalnya, yang dapat dimengerti walaupun belum tentu disetujui tentang benar ataupun salahnya. Seperti contohnya itu, wajar saja dia sukses karena dia orangnya sangat giat, seperti itu. Nah, sedangkan menurut Arif Sidata 2010, kata logika sering juga digunakan untuk bahasa percakapan sehari-hari. Kata itu memiliki beberapa pandangan dan arti dalam penggunaan secara umum, seperti wajar, dapat diterima, atau bisa juga digunakan dalam arti
kultur untuk menggambarkan sikap khas suatu kelompok masyarakat. Dalam konteks umum, kata logika sering diartikan sebagai masuk akal, wajar, pantas, bisa diterima, ataupun dapat dipahami. Ada dua pandangan yang dapat kita pahami dalam konteks ini. Yang pertama, pandangan Irving Copy, seorang filsuf dari USA tahun 2002, di mana ia mengatakan yaitu logika adalah studi tentang metode dan prinsip yang digunakan dalam membedakan penalaran yang baik dan benar dari penalaran yang buruk dan salah. Pengertian ini menunjukkan bahwa mempelajari logika berarti mempelajari hukum dan prinsip berpikir yang mengatur atau melandasi dan sekaligus memberikan alasan mengapa suatu penalaran dapat dikatakan suatu yang logis dan juga jelaskan mengapa suatu penalaran harus dikatakan sebagai tidak logis. Oke, contohnya itu seperti sekarang itu masih hangat-hangatnya itu UUD, Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Nah, di sini penalaran yang baik tersebut kita kaji dulu apakah benar undang-undang tersebut tidak sesuai dengan apa yang semestinya tersebut dibuat. Sedangkan penalaran yang buruk tersebut memang benar undang-undang tersebut tidak baik jika diterapkan dalam masyarakat. Nah, di mana penalaran yang tidak benar tersebut tidak mencari kebenaran terlebih dahulu apakah benar seperti itu ataupun tidak. Dan selanjutnya, menurut Norman Geisler dan Ronald Brook tahun 1990 mengatakan bahwa logika yaitu kajian tentang penalaran yang benar atau menyimpulkan yang valid, sah, dan dapat mengenali adanya kesalahan berpikir secara formal maupun informal. Dari dua pemahaman yang dikemukakan oleh ini, kita dapat mengatakan bahwa logika tidak hanya mengajarkan bagaimana suatu penyimpulan yang tepat, tetapi juga membuat kita waspada akan kemungkinan kesalahan yang kita lakukan dalam pembuatan kesimpulan. Contohnya itu seperti kita akan memulai suatu bisnis. Nah, kita berpikir dahulu sebelum mulai bisnis tersebut, apa sih bisnis kita? Bagaimana prospek bisnis kita? Siapa saja pelanggan yang akan dalam bisnis kita tersebut? Dan apakah yang terjadi jika kita menerapkan sesuatu strategi seperti ini ataupun seperti ini? Sehingga kita dapat waspada akan kejadian-kejadian yang akan kemungkinan yang menimbulkan kerugian dalam diri kita sendiri tersebut. Dengan demikian, dapat kita pahami pengertian logika menurut para pemikir tadi dan filsuf di atas. Dalam arti khusus, logika sebenarnya merupakan kajian dalam proses penalaran yang bertolak dari penerapan prinsip berpikir dalam suatu penalaran yang tepat, yang digunakan dalam membedakan penalaran yang mana penalaran yang baik dan benar dari penalaran yang buruk dan salah. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iputu Sentana Rudiman Putra dengan NIM 17130111065. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, hari ini, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai bab 2 dari mata kuliah filsafat, yaitu tentang logika dan penalaran dalam ilmu pengetahuan, di mana ada 2 poin yang akan saya jelaskan di sini, yaitu logika dalam ilmu pengetahuan dan bentuk berpikir dan bangunan logika. Nah, jadi yang pertama langsung saja ke logika dan ilmu pengetahuan.
Nah, kita ketahui bahwa manusia itu tentunya tidak bisa lepas dari rasa ingin tahu akan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Nah, hal itu juga dijelaskan oleh Socrates. Socrates pada tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi yang mengatakan bahwa pada dasarnya manusia itu bersifat ingin tahu seperti itu. Jadi rasa atau keingintahuan itu merupakan kalamiahan dari seorang manusia. Nah, berikut ada sedikit cerita bagaimana logika dalam permainan menyusun balok. Jadi di sini ada seorang anak kecil yang masih usia dini, di mana dia menyusun balok sehingga membentuk sebuah bangunan atau gedung. Nah, pada permainan ini akan menemui suatu logika dari permainannya. Misalnya seperti ini. Ada sebuah pertanyaan yang muncul dalam benak anak ini. Bagaimana, kenapa atau mengapa gedung yang dibuat oleh balok itu bisa roboh seperti itu? Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, gedung ini roboh. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, setelah dia berpikir dengan menggunakan logikanya, dia menemukan jawabannya sendiri bahwa ternyata bangunan ini bisa roboh di fondasi yang dibuat itu tidak besar atau kecil, sehingga fondasinya itu tidak kuat seperti itu, tidak mempunyai kekuatan. Nah, atas dasar hal tersebut, lalu dia membuat atau menyusun kembali balok-balok tersebut tadi sehingga membentuk bangunan dengan tetapi dengan fondasi yang besar, seperti dengan fondasi yang besar sehingga bangunan tersebut dapat berdiri dengan kokoh seperti itu, dengan kokoh dan kuat. Nah, di sini ada logika di dalam ilmu pengetahuan dalam dapat diperkenalkan pada seorang anak hingga seorang ilmuwan dapat mengembangkan logika berpikirnya dalam ilmu pengetahuan juga. Seperti apa tadi logikanya? Misalnya dia tadi berawal dari sebuah pertanyaan, kenapa ini bisa roboh, yang dimana dia menggunakan logikanya untuk berpikir untuk menemukan jawabannya. Ternyata itu fondasinya itu yang kecil. Nah, pengetahuan yang diperoleh dari dalam logika ini adalah bahwa untuk membuat bangunan itu tentunya fondasinya itu harus besar dan harus kokoh sehingga bangunan tersebut nanti tidak bisa roboh seperti itu. Itulah bagaimana munculnya logika dan bagaimana munculnya ilmu pengetahuan di dalam logika itu, ya seperti yang saya jelaskan. Dan kita ketahui tadi rasa ingin tahu dari seorang anak tersebut tadi itu merupakan salah satu bentuk keingintahuannya dia akan ke sesuatu, penasaran dengan masalah yang dia hadapi tadi. Itu merupakan bentuk keingintahuannya dia. Kita lanjutkan yang berikutnya. Jadi Juniarso Ridwan mengatakan bahwa Socrates menggunakan Socratic method dalam mengajarkan keadilan dan hukum yang benar kepada muridnya. Nah, Socratic method ini dengan menggunakan Socratic method ini, dia mengajukan sejumlah pertanyaan yang akan merangsang serta memperkuat para muridnya dalam berpikir sedalam-dalamnya untuk menyiapkan makna keadilan dan hukum yang benar. Nah, konsepnya sama seperti yang tadi. Ada di sini dia itu pada Socratic method ini ada pertanyaan dulu sehingga merangsang seseorang itu untuk bisa berpikir lebih dalam atau lebih kuat lagi
atau berpikir dengan logika seperti itu, sehingga bisa mengetahui makna dari keadilan dan hukum yang benar seperti itu. Sama seperti adiknya tadi yang berawal dari sebuah pertanyaan lalu menemukan jawaban dengan sebuah logika, begitu pun juga dengan yang ini. Kita dari sini kita bergerak bahwa rasa ingin tahu bentuknya itu merupakan pertanyaan yang sering muncul dari benak manusia. Nah, dimana manusia itu selalu istilah dalam bahasa yang sekarang itu kepo ya, atau penasaran dengan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Nah, itu merupakan bentuk rasa ingin tahu dari manusia. Kita ketahui manusia itu merupakan makhluk yang berakal dan memiliki kesadaran akan realitas di luar dirinya. Dorongan keingintahuan atau rasa ingin tahu yang ini tadi itu muncul dari akal dari manusia tersebut. Nah, dimana nantinya rasa ingin tahu dari manusia ini dan ini, semua rasa ingin tahunya atau semua pertanyaan yang ada dalam benaknya itu hanya akan bisa dipuaskan oleh ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan ini merupakan jawaban dari semua rasa ingin tahu atau keingintahuan dari manusia. Nah, jadi tidaklah mengherankan ya jika ilmu pengetahuan yang dibangun dan diciptakan manusia akan terus berkembang selama kehidupan manusia berakal budi dimanapun di bumi ini tentunya. Selama ada manusia yang memiliki akal dan budi, pastinya pengetahuan itu akan terus berkembang dan diciptakan seperti itu. Berikutnya, masih tentang poin yang C juga, yaitu ilmu pengetahuan ilmiah. Ujar Andre, Atta, dan kawan-kawan menjelaskan bahwa akal manusia menuntunnya pada pengetahuan. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi, seperti itu ya. Nah, tapi di sini tidak semua pengetahuan bisa begitu saja menjadi milik manusia semata-mata hanya karena akalnya. Jadi ada jenis pengetahuan yang membutuhkan sistematika, koherensi, dan metode tertentu, yaitu pengetahuan ilmiah. Jadi di mana pengetahuan ilmiah ini diidentifikasikan sebagai disiplin yang sistematis, metodis, rasional, dan koheren, yang nantinya menyelidiki aspek tertentu dari realitas. Nah, lalu yang berikutnya itu adalah kaitan logika dengan syarat-syarat ilmu pengetahuan. Logika, jadi dalam kaitannya dengan syarat-syarat ilmu pengetahuan, tentunya kita ketahui tadi setelah beberapa contoh yang tadi, logika itu memiliki peranan yang sangat penting terhadap ilmu pengetahuan. Ya, logika di sini semacam alat ukur yang harus digunakan untuk menentukan bukan hanya kadar keilmiahannya saja dalam suatu teori ilmu pengetahuan yang dirumuskan, melainkan juga ada validitas teori dari ilmu pengetahuan tersebut seperti itu. Nah, dengan pemaparan atau logika yang sudah dikemukakan tadi, pemaparan tentang logika yang sudah dikemukakan tadi, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa keterkaitan dan pentingnya keberadaan logika dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan itu tentunya sangat erat ya. Logika itu nanti bisa dengan cara berpikir logika kita dapat memperoleh sebuah pengetahuan seperti itu. Nah, itu untuk poin yang C. Kita lanjutkan ke poin yang D, bentuk berpikir dan bangun logika. Nah, maaf urutannya itu salah. Jadi bentuk-bentuk pemikiran itu yang pertama ini, yang kedua baru yang proporsi, yang ketiga ini. Yang pertama pengertian atau konsep, lalu bergerak ke proposisi atau pernyataan, lalu ke penalaran. Nah, hasil observasi
observasi, maaf di sini observasi, hasil observasi hasil observasi indera terhadap objek yang diolah otak itu merupakan pengertian atau konsep. Nah, jadi di sini pengertian tentang objek merupakan abstraksi atas objek itu yang dituangkan ke dalam bahasa, mana bahasa itu dilambang atas simbol objek yang menjelaskan ciri-ciri objek, dimana tadi objek diabstraksi oleh otak dan dilambangkan dalam bahasa yang berbentuk sebuah kata. Nah, misalnya kata manusia, kata binatang, kata gunung, kata laut, seperti itu. Nah, adanya beberapa ciri-ciri, misalnya seperti misalnya kita dalam menentukan kata manusia. Jadi ada beberapa ciri-ciri dan ciri-ciri dari objek tersebut, di mana di sini diolah oleh otak atau diabstraksi oleh otak, sehingga kita dapat melambangkannya dalam bentuk kata, yaitu kata manusia. Begitupun juga dengan yang kata yang lainnya, misalnya binatang. Jadi berdasarkan ciri-cirinya itu kita abstraksi, lalu dia diabstraksi oleh otak, ciri-cirinya itu diabstraksi oleh otak, sehingga kita mendapatkan kata binatang seperti itu. Oh, dengan ciri-ciri ini merupakan binatang, dengan ciri-ciri ini merupakan manusia. Jadi kita bisa mendapatkan kesimpulan yang seperti itu, pergerakannya dari sana. Nah, lalu otak kemudian merangkai kata menjadi suatu pernyataan atau proposisi, seperti itu. Contohnya itu adalah gunung itu tinggi, binatang itu buas, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, pada kata tinggi dan buas itu merupakan sesuatu yang disebut dengan predikat atau yang menerangkan. Nah, sedangkan pengertian gunung dan binatang itu disebut sebagai subjeknya atau yang diterangkan. Seperti itu ya. Gunung itu tinggi ataupun binatang itu buas. Itu merupakan contoh dari sebuah pernyataan. Nah, dalam proposisi ini atau pernyataan ini ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama proposisi pengakuan dan proposisi pengingkaran. Nah, proposisi pengakuan contohnya binatang itu buas, misalnya seperti itu. Itulah merupakan contoh dari proposisi pengakuan. Nah, jika proposisi pengingkaran itu contohnya itu adalah binatang itu tidak buas. Jadi proposisi ingkaran itu lawan dari proposisi pengakuan. Jika di sini kita mengakui bahwa binatang itu buas, maka di proposisi pengingkarannya kita tidak mengakui binatang itu buas, seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu penalaran, di mana penalaran itu merupakan suatu proses berpikir menggunakan argumen atau pernyataan, premis atau aksioma untuk menentukan benar salahnya suatu kesimpulan yang kita ambil, seperti itu. Nah, penalaran ini akan bersifat logis jika kesimpulan yang dihasilkan oleh argumen-argumen ini, pernyataan-pernyataan ataupun aksioma ini benar. Nah, sebaliknya jika kesimpulan yang dihasilkan argumen atau premis yang salah, maka akan menghasilkan penalaran yang tidak logis. Jika ini kesimpulan yang salah, maka itu akan menghasilkan penalaran yang tidak logis. Seperti itu, logis dan tidak logis. Nah, secara sederhana dapat dikatakan bahwa penalaran itu merupakan proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan jadi proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan berdasarkan pernyataan,
argumen atau premis aksioma seperti itu. Contohnya adalah misalnya kita mengetahui, misalnya kita tahu bahwa Bapak Imam adalah pemilik pabrik sawit di salah satu kota, misalnya di kota Jambi. Nah, hanya berdasarkan informasi ini kita bisa menarik, nah itu sebuah pernyataan tadi ya, bahwa Pak Imam memiliki pabrik di Jambi. Berdasarkan argumen atau pernyataan tersebut tadi, kita menentukan sebuah kesimpulan, yaitu yang pertama yang bisa kita simpulkan itu adalah Pak Imam itu orang yang kaya tentunya, dan atau mungkin dia itu mempunyai karyawan yang banyak, seperti itu. Itu merupakan kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita ambil dari suatu argumen atau pernyataan dengan menggunakan nalar. Contoh yang lain, misalnya ada yang teman kita yang mendapatkan nilai cum laude. Dengan mendapatkan nilai cum laude atau nilai yang bagus, sempurna, kita bisa mengatakan, atau dengan nalarnya kita, dengan penalarannya kita bisa berpikir, mengambil kesimpulan bahwa dia itu memang pintar, seperti itu. Dia itu orangnya pintar. Itu merupakan sebuah kesimpulan dari kita atas argumen atau pernyataan yang sudah ada, itu yang kita nalar, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan seperti itu. Nah, kita lanjutkan masih mengenai bentuk berpikir dan bangun logika, di mana setiap penalaran itu memiliki struktur yang sangat sederhana ya. Jadi berawal dari sebuah premis atau pernyataan, atau argumen, yang nanti kemudian kita menggunakan penalaran. Dengan menggunakan nalar kita mendapatkan sebuah kesimpulan seperti yang tadi. Jadi ada sebuah pernyataan, kita nalar, lalu kita mendapatkan sebuah kesimpulannya. Jadi ya, kita harus berawal dari sesuatu yang sudah diketahui. Nah, karena kita, jika misalnya tidak ada sesuatu yang sudah diketahui, kita tidak bisa menarik sebuah kesimpulan, ya. Kita tidak bisa menalar sesuatu yang tidak kita ketahui. Kita tidak bisa menarik kesimpulan dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Maka dari itu, ada dulu pernyataan atau sesuatu yang diketahui, baru kita nalar dan kita ambil kesimpulan. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya. Sebelumnya yang kita perlu ketahui bahwa proposisi yang menjadi dasar penyimpulan disebut dengan premis atau pernyataan, dan proposisi yang menjadi kesimpulan itu disebut dengan konklusi, seperti itu, atau konsekuensi. Nah, di sini penalaran itu dibagi atas dua, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Nah, penalaran induktif ini jika konklusinya lebih luas daripada premisnya, maka disebut generalisasi. Itulah yang disebut dengan penalaran induktif. Nah, seperti yang tadi, di sini ada beberapa proposisi atau pernyataan, yaitu tomat mati, bedo mati, penuh mati. Itu dikombinasikan sehingga membentuk sebuah proporsi yang baru. Dan ini merupakan contoh dari penalaran induktif, di mana jika konklusinya lebih luas daripada premisnya, seperti itu. Ya, konklusinya lebih luas daripada premisnya. Ini merupakan contohnya tadi. Nah, lalu yang kedua tadi adalah penalaran deduktif, di mana konklusinya lebih sempit daripada premisnya. Contohnya itu adalah semua manusia akan mati, jadi tentu bedu akan mati, seperti itu. Jadi konklusinya itu lebih atau kesimpulannya itu lebih sempit ya daripada premisnya, seperti itu. Itu tadi penjelasan mengenai penalaran induktif dan penalaran deduktif. Kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu mengenai bentuk berpikir dan bangun logika.
di mana kita ketahui bahwa penalaran itu berhubungan langsung dengan penyimpulan atau argumen yang merupakan aktivitas pikiran yang abstrak simbolis. Nah, karena itu dapat dikatakan bahwa penalaran atau argumen atau penyimpulan itu simbolnya itu bahasa, sedangkan pernyataan itu simbolnya kalimat, dan pengertian itu simbolnya kata. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dari pengertian itu merupakan sebuah kata, simbolnya itu sebuah kata, dan dari kata itu tadi muncul sebuah pernyataan, yaitu simbolnya itu berupa kalimat, dan lalu munculnya sebuah penalaran, yaitu yang disimbolkan dengan bahasa, sehingga nanti kita bisa mendapatkan atau menyimpulkan sesuatu dan kita mendapatkan kesimpulannya seperti itu. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi, kita mendapatkan ada dua jenis logika, yaitu logika formal dan logika material. Di mana logika formal ini yaitu dengan membuat kesimpulan atau penalaran atau argumen berdasarkan bentuk pernyataan atau proposisi seperti itu. Dan yang kedua itu logika material, di mana logika material ini merupakan membuat kesimpulan atau penalaran berdasarkan pada isi atau objek seperti itu. Nah, karenanya di dalam mempelajari logika, kita terlebih dahulu harus mempelajari hubungan bentuk dan isi. Isi itu pengertiannya akan objek, dan bentuk itu tempat atau wadah untuk menampung dan mengemas isi agar itu mempunyai makna dan bisa bermanfaat. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai poin C dan juga poin D. Jadi mohon maaf jika terdapat kekeliruan, dan mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih, dan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya tentang materi, yaitu peran logika dalam filsafat ilmu dan manfaat logika dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi sebelum lanjut, perkenalkan, nama saya Nyoman Agus Wirianta dengan NIM 17130111070. Jadi untuk materinya yang pertama yaitu tentang peran logika dalam filsafat ilmu. Jadi menurut Suwardi Endra Suara pada tahun 2012, kata logika ini berasal dari kata Yunani yaitu logos, yang artinya yaitu ucapan, kata, akal budi, dan ilmu. Selain itu juga logika ini menjadi wahana pokok keilmuan. Secara leksikal, Oxford Dictionary mendefinisikan logika sebagai science of reasoning through thinking or inference. Particular sense of the thesis on this sense of reasoning, correct or incorrect use of arguments, ability in argument. Hal ini juga serupa dengan yang didefinisikan oleh Merriam-Webster Dictionary, yaitu a sense that deals with truth and taste of sound thinking and proves the reasoning. Dalam kamus Oxford disebut bahwa istilah lengkap untuk logika yaitu logic technique, yang artinya seni atau keterampilan berpikir. Jadi, apa yang dapat disimpulkan dari pengertian tersebut? Jadi dari dua itu dapat menegaskan bahwa yang pertama yaitu logika sebagai ilmu, yang artinya yaitu elemen dasar setiap ilmu pengetahuan. Dan yang kedua yaitu logika sebagai seni atau keterampilan, yang berarti seni atau asas-asas pemikiran yang tetap, lurus, dan semestinya. Sebagai keterampilan, logika yaitu seni dan kecakapan menerapkan hukum atau asas-asas pemikiran itu agar bernalar dengan tepat, teliti, dan teratur. Baik, untuk selanjutnya, menurut Hadiatmadja dan Kuswaindah pada tahun 2011, logika ini diklasifikasi menjadi dua dilihat dari aspek waktu dan kecanggihannya. Yang pertama yaitu logika tradisional, dan yang kedua yaitu logika modern. Di mana logika tradisional ini artinya yaitu cara berpikir sederhana
yang berdasarkan kodrat atau naluri fitrah manusia sejak lahir sudah dilengkapi dengan alat berpikir. Sedangkan logika modern atau logika artificialis yang dipakai oleh Aristoteles yaitu instrumen atau alat ukur untuk berpikir. Nah, dari logika modern ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu logika formal dan juga logika material. Untuk logika formal, yaitu ilmu logika yang mempelajari cara-cara atau pekerjaan akal serta menilai hasil dari logika formal yang teruji dengan kenyataan dalam praktik di lapangan. Sedangkan logika material yaitu mempelajari sumber pengetahuan, alat pengetahuan, proses kerja ilmu pengetahuan yang kemudian merumuskan ilmu pengetahuan itu sendiri. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu poin F, manfaat logika dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, dari pandangan Aristoteles dan juga para pengikutnya, dia memandang logika ini tidak dikategorikan sebagai salah satu ilmu dari ilmu-ilmu lainnya. Akan tetapi, menurut Aristoteles ini logika yaitu persiapan yang mendalui ilmu atau alat untuk memperhatikan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, istilah logika ini pertama kalinya dicetus oleh Cicero pada abad pertama sebelum Masehi, di mana anggapan atau istilah logika ini masih diartikan sebagai seni berdebat. Kemudian, ilmuwan Immanuel Kant pada abad 18 beranggapan bahwa logika ini tidak mengalami perkembangan. Akan tetapi, pada abad 19, ternyata logika ini mengalami perkembangan karena ada usaha dari beberapa tokoh yang mencoba untuk menerapkan matematika ke dalam logika. Selanjutnya yaitu logika tradisional ini yang diciptakan dari Aristoteles, yaitu berfungsi untuk menganalisis bahasa. Sedangkan logika modern berusaha menerapkan prinsip matematika terhadap logika tradisional dengan menggunakan lambang non-bahasa. Dan logika modern ini dirintis oleh orang Inggris. Yang pertama yaitu A. De Morgan pada tahun 1806 sampai 1871. Dan yang kedua yaitu Goswell pada 1815 sampai 1864. Dan yang ketiga ada A.N. Whitehead dan Bertrand Russell dengan yang sering terkenal yaitu prinsipal matematika. Selanjutnya yaitu Suwardi Indraswara pada tahun 2012 ini mengklasifikasi bahwa ada 5 manfaat dalam logika dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu logika menyatakan, menjelaskan, dan menggunakan prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam semua lapangan ilmu pengetahuan atau bahkan seluruh lapangan kehidupan. Untuk yang kedua, yaitu logika menambah daya berpikir abstrak dan demikian melatih dan mengembangkan daya pemikiran dan menimbulkan disiplin intelektual. Manfaat yang ketiga yaitu logika mencegah kita tersendat oleh segala sesuatu kita peroleh berdasarkan otoritas, emosi, dan prasangka. Untuk manfaat yang keempat yaitu logika di masa sekarang dikenal yaitu dengan era of reason yang membantu kita untuk berpikir sendiri dan tahu membedakan yang benar dari yang palsu. Untuk manfaat yang terakhir yang kelima yaitu logika ini membantu orang untuk dapat berpikir lurus, tepat, dan teratur karena dengan berpikir demikianlah ia dapat memperoleh kebenaran dan menghindari kesesatan. Dari manfaat logika yang bermacam-macam itu, hal itu menandai bahwa proses berpikir itu penting. Berpikir yang logis juga menandai tingkat berpikir seseorang untuk menjadi pemimpin dalam ruang lingkup apapun. Tanpa logika jelas kurang akan menjadi kesuksesan itu sendiri. Jika begitu, maka hampir semua hal membutuhkan logika berpikir. Dengan bekal logika, ilmu pengetahuan dapat berkembang sampai bercabang-cabang. Mungkin itu saja presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Feni Agustina Dewi dengan NIM 17130111079. Di sini saya akan membahas beberapa materi mengenai filsafat ilmu dan sejarah matematika.
Yang pertama, logika deduktif dan induktif dalam ilmu pengetahuan. Sebelum masuk kepada logika deduktif dan induktif, kita harus bisa membedakan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Menurut Jujun Surya Sumantri, pengetahuan pada hakikatnya yaitu segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu. Selanjutnya, Jujun juga mengatakan ilmu pengetahuan yaitu pengetahuan yang dihasilkan melalui prosedur yang sistematis yang biasa disebut dengan metode ilmiah. Jadi, ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pengetahuan. Dari definisi di atas, memberikan pemahaman bahwa pengetahuan itu lebih luas cakupannya ketimbang ilmu pengetahuan. Dan jika digambarkan pada diagram akan seperti gambar berikut. Alur berpikir yang tercakup dalam metode ilmiah dapat dijabarkan dalam beberapa langkah yang mencerminkan tahap-tahap dalam kegiatan ilmiah. Kerangka ilmiah bertumpu pada logika, hipotesis, verifikasi yang dalam penelitian bersifat positivistik yang umumnya berupa penelitian kuantitatif. Adapun untuk penelitian kualitatif hanya menggunakan unsur logika dan verifikasi. Hal ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif umumnya tidak melakukan uji hipotesis. Langkah-langkah menuju ilmu pengetahuan menurut metode ilmiah berbasis penelitian kuantitatif sebagai berikut. Yang pertama, ada perumusan masalah. Yang kedua, ada penyusunan teori dan kerangka berpikir. Yang ketiga, perumusan hipotesis. Yang keempat, pengujian hipotesis dan verifikasi. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan. Nah, itulah tahapan atau langkah-langkah metode ilmiah yang mendasari lahirnya ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang logika induktif dan logika deduktif. Logika induktif adalah sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi. Pemakaian logika induktif ini berbahaya karena bisa jadi terlalu cepat mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Sementara, jumlah kasus yang digunakan dalam premis kurang memadai. Selain itu pula, kemungkinan premis yang digunakan kurang memenuhi kaedah-kaedah ilmiah. Contoh dari logika induktif adalah pernyataan gajah memiliki mata, harimau juga memiliki mata, kadal juga memiliki mata, maka dapat disimpulkan binatang memiliki mata. Selanjutnya adalah logika deduktif. Logika deduktif adalah sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah berdasarkan bentuknya serta kesimpulan yang dihasilkan sebagai kemestian yang diturunkan dari pangkal pikiran yang jernih dan sehat. Adapun contohnya yaitu semua makhluk hidup memerlukan udara. Rani adalah makhluk hidup, maka dapat ditarik kesimpulan Rani memerlukan udara. Selanjutnya, di manakah posisi logika induktif dan deduktif dalam suatu proses penelitian? Nah, ketika seorang peneliti menetapkan rumusan masalah dan mengidentifikasi masalah, maka ia melihat kesenjangan antara kenyataan dan harapan, atau kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi faktual. Kemudian, dia mendesain rumusan masalah untuk pegangan dan panduan penelitian, baik khusus maupun umum, dengan menganalisis unsur, ciri, sifat, proses, dan fungsi golongan, kategori, dan klasifikasi dari fenomena yang ada. Pada tahapan ini, ia berpikir menggunakan logika induktif. Lalu, ketika membangun teori, konstruk, indikator, kerangka berpikir, dan merumuskan hipotesis, maka saat ini peneliti menggunakan logika deduktif. Kemudian, hipotesis ini diuji dan diverifikasi oleh penelitian secara empiris dengan mengumpulkan dan mengolah data dan fakta yang kemudian melahirkan teori. Pada tahap pengujian hipotesis dan perumusan teori baru hasil penelitian ini, maka logika induktiflah yang digunakan peneliti. Sekian pembahasan materi logika deduktif dan induktif dalam pengetahuan. Materi yang kedua adalah
logika dan kesesatan berpikir dalam ilmu pengetahuan. Menurut Sukadijo dan Iromi yang dikutip Karomani mengatakan kesesatan berpikir dapat terjadi karena pelanggaran terhadap hukum logika. Dia dapat terjadi karena kecerobohan dalam penalaran yang berakibat munculnya ambiguitas dalam bahasa yang digunakan, utamanya dalam merumuskan suatu argumentasi. Ada 5 kesesatan dalam penalaran ilmu pengetahuan, yakni kesesatan formal, kesesatan informal, kesesatan relevansi, kesesatan paralogis, dan kesesatan sofisme. Pertama, kesesatan formal. Kesesatan formal disebabkan karena bahasa. Kesesatan formal yaitu penalaran bahasa atau penyimpulan yang bentuk premisnya tidak tepat. Contohnya, kesesatan karena premis yang mengiyakan dan kesimpulan yang mengingkari, atau juga karena premis negatif dan kesimpulan yang mengiyakan. Yang kedua yaitu kesesatan informal. Kesesatan informal yaitu kesesatan dari segi bahasa, di mana ketidaksamaan memberikan arti kata atau kalimat. Ini dapat terjadi sebagai produk dari kebudayaan, di mana dalam ruang dan waktu yang berbeda, kata dan kalimat mempunyai arti yang berbeda. Contoh kesesatan informal yaitu ketika aksen atau tekanan yang berbeda atau juga yang disebabkan oleh arti kata kiasan yang berbeda. Yang ketiga, kesesatan relevansi. Kesesatan relevansi yaitu suatu penalaran atau penyimpulan di mana tidak ada hubungan logis antar premis dan kesimpulan, atau kesimpulannya tidak relevan dengan premisnya. Contohnya, kesesatan karena aksidensi ataupun kesesatan yang disebabkan pertanyaan kompleks. Selanjutnya, kesesatan paralogis, yaitu suatu kesesatan penalaran atau penyimpulan yang sesat di mana orang yang membuatnya tidak mengetahui bahwa apa yang disimpulkan itu sesat. Hal ini disebabkan karena tidak pahamnya bahasa, tidak pahamnya konteks, dan tidak pahamnya situasi sosial budaya. Kemudian menarik suatu kesimpulan yang pada akhirnya salah. Yang terakhir, kesesatan sofisme. Kesesatan sofisme yaitu kesesatan dalam penalaran atau penyimpulan yang sesat di mana orang yang membuatnya dengan sengaja membuatnya. Kesesatan dalam hal ini yaitu kesesatan yang disengaja dilakukan oleh peneliti, tentu untuk kepentingan dan maksud tertentu. Sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimade Indradia Pertiwi dengan NIM 17130111084. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Adapun topik yang akan saya bahas, yang pertama yaitu logika berpikir Barat dan Timur. Dan yang kedua, logika berpikir antara keraguan dan kepastian. Untuk topik yang pertama yaitu logika berpikir Barat dan Timur. Secara geografis atau tipologi, filsafat timur yaitu filsafat berpikir yang pada umumnya berlaku atau dihuni oleh orang-orang dari belahan timur dunia ini. Filsafat timur berkembang di daerah Cina, India, Jepang, bagaimana mereka melihat dan memahami realitas di sekitarnya. Adapun filsafat barat pada umumnya berlaku dan dihuni oleh orang-orang yang hidup di belahan dunia barat, termasuk Eropa daratan, Asia Barat, Inggris, Irlandia, Skotlandia, USA, Kanada, dan Amerika pada umumnya. Adapun perbedaan paradigma logika Barat dan Timur dapat dilihat dari 4 karakter utama. Untuk yang pertama, negara belahan dunia bagian timur mempunyai banyak negara dan banyak penduduk dengan jumlah yang sangat besar, serta angka kelahiran yang sangat tinggi. Mereka juga masih tergolong sebagai golongan menengah ke bawah, sedangkan di dunia bagian barat sudah mengembangkan kemajuan teknologi sejak lama. Negara belahan dunia timur terdiri dari banyaknya negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar sejalan dengan angka kelahiran yang masih tinggi di banyak negara. Banyak penduduk masih diklasifikasikan sebagai kaum miskin dan masih hidup di bawah standar manusiawi. Untuk karakter yang kedua yaitu manusia di negara belahan
dunia bagian timur tergolong pasif, dibandingkan dengan belahan dunia bagian barat. Berbeda dengan manusia barat yang lebih aktif, manusia timur lebih bersifat pasif. Ini dapat dilihat dalam ajaran pokok, misalkan penghormatan terhadap kosmos, alam semesta, Buddhisme, dan lainnya. Selanjutnya yaitu karakter yang ketiga. Dunia bagian timur menekankan utama lebih diberikan kepada intuisi dan perasaan, juga penekanan pada hidup batinia, spiritual, dan mistis. Atas dasar ini, tujuan belajar bagi orang timur yaitu lebih untuk mencapai kebijaksanaan dan kebijakan hidup. Sedangkan di dunia bagian barat, pengetahuan dan informasi sangat mendapat perhatian dan penyebarannya pun mendapat tempat utama. Karakter yang keempat yaitu dunia bagian timur manusia dilihat sebagai bagian utuh dari alam. Sedangkan dunia bagian barat, alam dunia dilihat sebagai objek dan lapangan kerja. Dunia barat, alam dunia dilihat sebagai objek dan lapangan kerja. Manusia harus menguasainya demi kepentingan sendiri. Di dunia timur, manusia dilihat sebagai bagian utuh dari alam. Oleh karena itu, penekanan lebih diberikan kepada etika harmoni dalam hidup setiap orang. Dengan kata lain, kalau dunia barat, orang lebih berpegangan pada prinsip, berbuatlah lebih penting daripada sekedar hadir dan ada. Di dunia timur, orang lebih mengutamakan ada dan kehadiran daripada apa yang orang perbuat. Oleh karena itu, orang timur lebih suka adanya pertentangan, konflik, dan kompetisi. Tidak biasa dalam konflik frontal dengan orang lain dan pembagian sikap dan kesulitan atau keberuntungan psikologis lain yang berakar dari sini. Dilihat dari sudut makna perbedaan barat dan timur, sebagai manusia, makhluk berpikir dan memiliki logika, semuanya sama. Semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, harga diri yang sama. Namun, perbedaannya kita terletak pada pola pikir dan pola pandang kita terhadap dunia yang menurunkan pembagian macam perbedaan lain, baik secara transparan yang dapat dilihat dan dibaca, maupun secara tersembunyi dan tidak kelihatan. Untuk topik yang kedua yaitu logika berpikir antara keraguan dan kepastian. Menurut Joseph Morgalis 2012, keraguan dan kepastian bukan merupakan hal-hal yang hanya dalam psikologis, melainkan hal-hal yang logis dan konseptual. Nah, manusia selalu bertanya-tanya apakah mereka pernah berhak dapat melepaskan diri dari keraguan atau mencapai kepastian tentang kepercayaan mereka. Joseph memberikan pandangan ada 3 keraguan dalam filsafat yang pada akhirnya dapat memberikan kepastian, yaitu yang pertama, keraguan psikologis dengan kepastian psikologi. Keraguan ini merupakan keadaan mental yang berbeda, paling tidak yang secara nominal relevan terhadap suatu proposisi yang berlaku dalam pengertian bahwa jika P merupakan suatu proposisi yang berlaku, maka seseorang jelas ada dalam keadaan ketidakpastian bahwa P itu benar, atau dalam suatu keadaan kepercayaan yang berbeda di antara kedua ekstrem tersebut. Untuk keraguan yang kedua yaitu keraguan logis dengan kepastian logis. Secara kontras merupakan apa yang disebut keadaan logis atau fungsional. Dalam pengertian di mana keadaan itu tidak perlu secara psikologis diwujudkan menjadi yang relevan secara kognitif terhadap kepercayaan bahwa P benar. Mengasumsikan bahwa kita mempunyai teori komprehensif dari peristiwa dan dasar-dasar yang memberikan untuk mempercayai suatu proposisi. Kita seharusnya menemukan provisi dalam teori itu untuk membenarkan keraguan dan kepastian yang berhubungan dengan kepercayaan. Jika P benar dan diketahui benar, maka secara umum, keraguan yang tergantung pada kebenaran dan pengetahuan akan P harus segera relevan maupun akan diangkat atau dihentikan. Oleh karenanya, keraguan logis dan kepastian logis mungkin merupakan keadaan pikiran bahwa dengan jangkauan teori kita akan pengetahuan. Secara relevan tergantung pada kebenaran suatu proposisi atau keberdirian suatu perantara yang dinyatakan benar tanpa bukti mengetahui atau jelas mempercayai proposisi itu. Oleh karena itu,
Dengan jelas, keraguan psikologis secara kognitif relevan jika dan hanya jika keraguan itu ungkapan dari keadaan dari keraguan logis. Dan keraguan yang ketiga yaitu keraguan empiris dengan kepastian empiris. Paham ini memaknakan bahwa kebenaran dari suatu proposisi aritmetik. Misalkan, 3 ditambah 7 sama dengan 10, yang kita kira pasti benar. Juga tidak untuk mengatakan bahwa teori kognitif hanya berhubungan dengan menghilangkan keraguan empiris atau mencapai kepastian empiris. Karena sepenuhnya mungkin bahwa keraguan logis bisa diformulasikan bahwa tidak ada manusia perantara yang sesungguhnya merupakan ungkapan darinya seperti keraguan empiris, atau sesungguhnya merupakan ungkapan darinya dalam suatu interval waktu yang sama. Akan tetapi, untuk kembali pada perbedaan keadaan empiris dari keraguan dan kepastian, kita harus mengakui suatu ketidaksimetrisan berkenaan dengan jangkauan konsep pokok dari keraguan dan kepastian. Didasarkan pada kenyataan itu, terpaksa mengharuskan kita mengadopsi keraguan itu sebagai suatu perantara rasional menuju kepastian. Sekian penjelasan dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.